Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan, di mana hari ini di P3 itu ada ketua umum yang sama-sama mengklaim dirinya itu ketua umum dari P3. Sebut saja namanya Suharso Monoarfa yang mengklaim bahwa dia itu adalah ketua umum P3. Yang kedua ada Muhammad Mardiono yang itu juga mengklaim dirinya berdasarkan hasil rapat kemarin bahwa dia ditunjuk menjadi PLT di P3. Tetapi ini kan belum final karena pihak yang satunya ini tidak terima kalau itu dilengsarkan dari jabatan ketua umum P3, yaitu Suharso Monoarfa. Jadi hari ini ada dua ketua umum di P3. Namun demikian kalau kita lihat beritanya per hari ini bahwa PLT ketua umum P3 yang baru Muhammad Mardiono itu sudah mendapatkan SK dari Kemenkumham. Yasona Laule sudah memberikan SK kepada PLT ketua umum yang baru di P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu pihak Suharso Monoarfa tidak terima dan akan melakukan upaya hukum terkait ini semua. Nah, yang menariknya ada pidato yang sebelumnya disampaikan oleh Suharso Monoarfa. Apakah pidato itu akhirnya menjadi konflik ini atau seperti apa kita tidak tahu, yaitu mengenai pidato amplop sang kiai, di mana Suharso itu bercerita datang ke seorang kiai, kemudian bercakap-cakap, berbincang-bincang, setelah itu pulang, tidak memberikan amplop kepada sang kiai itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi ramai. Ada yang mengatakan Suharso Monoarfa tidak sepatutnya menyampaikan itu ke publik. Kenapa hal seperti itu kok disampaikan dalam pidato kemudian ini didengar oleh orang banyak. Padahal ini kan internal di Suharso Monoarfa sendiri. Tidak perlu disampaikan. Jadi ada yang mengatakan bahwa inilah sumber konflik yang terjadi di P3 sehingga Suharso Monoarfa itu diberhentikan dari ketua umum P3. Tetapi memang kalau kita melihat di P3 itu memang ada kepentingan yang berbeda. Kalau menurut pendapat saya, di mana P3 itu banyak kadernya yang menginginkan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden untuk 2024. Sementara Suharso Monoarfa itu bergabung dalam KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang di dalamnya ada PAN, ada P3, ada Golkar. Dan kecenderungannya di KIB ini tidak mengusung Anies Baswedan, tetapi mengusung calon lain, misalnya Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Itu yang kita dengar dari KIB. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ketua umum Golkar itu berniat maju menjadi calon presiden lewat KIB. Jadi memang di sini banyak kepentingan, sehingga yang menyebabkan P3 itu pecah sampai hari ini. Nah, sahabat Enjoy Channel, ini ada berita yang cukup menarik dari P3. Coba kita bacanya terkait konflik yang ada di P3. Karena kader P3 ini memang dua kepentingan. Ada yang mendukung Pak Anies, ada yang mendukung bukan Pak Anies Baswedan. Kita baca berita dari Pos Kota. Gejolak internal P3 muncul karena adanya akar rumput ingin dukung Anies Baswedan jadi capres, dan KIB tak bisa menutup mata. Pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, menjelaskan, gejolak internal P3, Partai Persatuan Pembangunan, disebabkan oleh adanya kalangan pendukung akar rumput ingin mendukung Anies Baswedan jadi calon presiden. Apakah ada gosip P3 yang akar rumputnya mau ke Mas Anies, terus pengen keluar dari KIB? Makanya Ketum Suharso Monoarfa perlu diganti. Bisa saja begitu, ujar Hendri Satrio dalam keterangannya Jumat 9 September 2022. Menurutnya Koalisi Indonesia Bersatu KIB tidak bisa menutup mata dengan adanya konflik di dalam tubuh P3 saat ini. Karena dari konflik internal P3, KIB akan menghadapi suatu tantangan. Salah satunya adalah kemungkinan akar rumput P3 ingin keluar dari KIB. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Hen saat itu mengatakan, saat ini P3 harus banyak menghitung kemungkinan. Bagaimana jika ketua umum tetap dijabat Suharso Monoarfa,
dan bagaimana jika dijabat Mardiono. Kemungkinan-kemungkinan lainnya bisa dihitung juga. Kemungkinan pertama itu amplop itu. Kemungkinan keduanya mungkin langkah politik Suharso. Kemungkinan ketiganya ya mungkin juga langkah politiknya Mardiono, kan begitu ucap Hendri. Jadi di sini menurut Hensat ada beberapa kemungkinan kenapa terjadi perpecahan di tubuh P3. Karena di dalamnya banyak kepentingan. Kepentingannya dari Suharso Monoarfa, kepentingannya dari Mardiono, dan kepentingan dari akar rumput, dan juga mengenai amplop sang kiai itu. Jadi memang banyak kepentingan yang akhirnya Suharso Monoarfa diberhentikan dari Ketua Umum P3. Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani mengungkapkan sejumlah nama yang diprediksi kuat bakal masuk bursa calon presiden di musyawarah nasional P3 yang akan digelar dalam waktu dekat. Menurut Asrul, Mukernas akan mengumumkan 4 hingga 6 nama calon presiden yang didukung P3 di Pilpres 2024. Nama-nama itu akan dirundingkan dengan partai di Koalisi Indonesia Bersatu KIB, yaitu Golkar dan PAN. Nanti kalau di Mukernas lagi, kira-kira kita akan sebut sekitar antara 4 sampai 6 lah. Kenapa banyak banget? Lah kan ini dirundingkan dengan partai Golkar dan PAN, kata Asrul Sani. Adapun beberapa nama yang lain adalah Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir. Namun ada beberapa nama yang diprediksi Asrul, tak ada nama Suharso Monoarfa usai diberhentikan sebagai Ketua Umum P3 dan digantikan Muhammad Mardiono. Itu sahabat Enjoy Channel terkait konflik di P3 antara Suharso Monoarfa dan PLT yang baru Muhammad Mardiono. Sekali lagi kalau kita melihat hasil perkembangan hari ini bahwa sudah ada SK dari Kemenkumham yang mengesahkan Ketua Umum P3 adalah Muhammad Mardiono, bukan Suharso Monoarfa. Tetapi pihak Suharso Monoarfa tidak terima kalau dia diberhentikan dari P3 dan akan melakukan upaya hukum terkait ini semua. Nah, ini menarik terkait konflik di P3 itu karena ini menjelang mau Pilpres di 2024. Saya melihatnya memang masalah Pilpres ini bisa menjadi perpecahan di tubuh partai politik karena memang kepentingannya bisa berbeda dalam hal ini. Kalau kita melihat di P3, banyak akar rumput P3 itu yang menginginkan Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Sementara ada pengurus di tingkat atas P3 itu menginginkan yang lain, sehingga membentuklah Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan Golkar. Dan mungkin ini yang tidak dikehendaki oleh akar rumput. Tetapi Suharso Monoarfa ini kelihatannya tetap ingin bersama KIB. Sementara akar rumput ini berbeda dengan Suharso Monoarfa. Sehingga amplop sang kiai ini bisa dijadikan alasan untuk menghentikan langkah Suharso Monoarfa memimpin P3. Tetapi kalau dihitung-hitung ini ada kaitannya dengan Pilpres di 2024. Seperti yang disampaikan oleh Hendri Satrio dari Kedai Kopi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar dari sahabat Enjoy Channel akan bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.